wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Ya, kalian pasti pernah lihat bangunan kan? Tapi kan tidak pernah lihat gaya. Gaya itu berada di dalam bangunan, tidak terlihat oleh mata. Tapi setiap bangunan atau benda itu memiliki gaya di dalamnya. Ini gaya ini juga ada pelajaran di fisika. Di dalam mekanika teknik juga ada pelajaran tentang gaya ini. Ibu sharekan dulu materinya. Ya, Ibu sharekan dulu materinya. Nah, ini masih loading. Tunggu dulu. Masih loading ya, sabar ya. Ya, ini kelihatan materinya? Sudah, Bu, kelihatan. Ya. Menerapkan cara menyusun gaya dalam struktur bangunan. Ini dia materinya. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian gaya pada struktur bangunan, menjelaskan macam-macam gaya pada struktur bangunan, mengidentifikasikan aksi gaya eksternal dan gaya internal. Jadi kalau di dalam fisika itu gaya itu dari yang tidak dalam keadaan diam mengalami perubahan menjadi dia bergerak. Kalau di dalam gaya itu di dalam fisika. Tetapi di dalam struktur bangunan gaya ini bekerja karena ada beban yang dialami oleh struktur bangunan. Tuh gaya-gayanya. Gayanya kalau kamu merasa biasa menginjak lantai kayu akan terasa lendutan di situ, akan terasa goyang. Berarti kamu memberikan beban terhadap lantainya, maka gayanya lantai itu akan memberi aksinya, dia memberikan gaya pertahanannya itu sendiri. Kemudian ini adalah macam-macam gaya pada struktur bangunan. Itu ada dua macam, gaya eksternal dan gaya internal. Kemudian nanti Ibu kasihkan gambar bagaimana gaya eksternal dan gaya internal itu terhadap gambarnya. Pengertian gaya. Gaya adalah merupakan kekuatan yang dapat membuat benda dalam keadaan diam menjadi bergerak. Ini ada struktur bangunan. Sebuah konstruksi bangunan dibuat dalam ukuran tertentu, mampu menahan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan tersebut sehingga tidak hancur dan rusak. Makanya bangunan itu ada namanya peraturan beton Indonesia, ada peraturan SNI, segala macam itu untuk membuat perkokohan dari suatu bangunan. Ini, dalam analisa struktur terdapat dua metode penyesuaian dengan statis tertentu dan statis tidak tentu. Karena kalian masih tingkatan SMK, jadi kalian belajar materi statis tertentu. Nanti materi statis tidak tentunya akan belajar di kuliah kalau kalian melanjutkan ke kuliah teknik sipil atau arsitektur. Di situ akan ketemu lagi mekanika teknik. Ini ya. Ada keseimbangan yang berlaku pada metode statis tertentu. Keseimbangan vertikal ditunjukkan RA, ini vertikal. Kemudian ini ada gaya horizontal, vertikalnya harus sama dengan 0, gaya horizontal sama dengan 0. Kemudian momennya, kan ini akan mengalami putar balok ini, momennya harus juga sama dengan 0. Resultan gaya. Resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Nih, itu pengertian dari resultan gaya. Ini ada dua buah gaya, gaya vertikal dan gaya horizontal. Sehingga gabungan antara keduanya dinamakan dengan resultan gaya. Ini kalau dua buah.
Kalau dia 3 buah, ini gayanya, gaya vertikal, gaya horizontal, kemudian ada gaya miring. Di sini ada memiliki sudut, sehingga resultan gayanya sesuai dengan gambar yang akan dibentuk bidang kartesius ini, X dan Y. Macam-macam gaya. Yang pertama kita belajar dengan aksi gaya eksternal pada struktur bangunan. Ada gaya tarik, gaya tekan, ada gaya lentur, geser, torsi, dan tegangan tumpuh. Ini ya, gaya tarik, gaya tekan, gaya lentur, geser, torsi, dan tegangan tumpuh. Gaya tarik, gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga putus. Jika bangunan itu tidak lagi memiliki gaya yang sangat kokoh, sehingga lama-kelamaan bangunan itu tersebut menjadi putus. Pernah lihat bangunan yang hancur? Itu karena elemen menarik elemen hingga putus karena daya dari bangunan tersebut itu tidak mampu lagi menahan beban yang ada di atasnya. Gaya tekan cenderung untuk menyebabkan hancur atau tekuk pada elemen. Ini pernah lihat bangunan mengalami gaya tekan sehingga lama-kelamaan bangunan itu hancur roboh secara vertikal ke bawah. Ini gaya tekan. Kemudian lentur adalah keadaan gaya kompleks yang berkaitan dengan melenturnya elemen sebuah balok. Geser, kalau bergeser berarti keadaan gaya yang berkaitan dengan aksi-aksi gaya yang berlawan arah yang menyebabkan suatu bagian tergelincir. Sehingga bangunan itu, makanya ada pengikat dari bangunan. Pengikat bangunan sehingga antara satu sama lainnya harus monolit sehingga tidak terjadi tergelincirnya balok ataupun fondasi dari suatu bangunan. Torsi ini adalah puntir, tegangan tarik maupun tekan akan terjadi pada elemen yang mengalami torsi. Tegangan tumpuh terjadi antara bidang muka kedua elemen apabila gaya-gaya disalurkan dari satu elemen ke elemen yang lainnya. Ini dia. Ini adalah aksi gaya-gaya eksternal. Kemudian aksi gaya ini adalah contoh-contoh dari gaya aksi eksternal di sini. Tegangan lentur. Ini bangunannya udah melentur seperti ini, tegangan lentur. Jangan sampai ada lenturan, maka dikasihlah tiang penyangga di bawahnya. Ini kegagalan lentur. Kegagalan lentur menyebabkan bangunan itu putus. Kegagalan tegangan vertikal. Ini dia terlalu tegang, bahwa bangun itu harus ada fleksibelnya juga. Kalau terlalu tegang maka mengalami putus. Ini kegagalan tegangan geser horizontal. Lihat bangunan mereng seperti ini baloknya, kemudian ada retak-retak, itu bernama kegagalan tegangan geser horizontal. Kegagalan tegangan tumpu, ini tumpu ini kalau terlihat jelas itu jika di struktur jalan dan jembatan, itu akan terlihat jembatan itu kalau dia mengalami tumpu yang gagal sehingga terjadi geser sehingga menyebabkan bangunan itu agak miring sedikit. Torsi ini mengalami puntir atau perputaran dari bangunan. Defleksi ini pernah kamu naik jembatan tol dalam keadaan tol itu padat, kemudian macet, itu akan terasa lendutan ke bawah, itu namanya beban transversal atau defleksi. Dia mengalami defleksi. Tapi kalau mengalami defleksi terlalu besar, maka orang yang berada di atasnya itu akan terjun bebas ke Sungai Kapuas. Tuh. Gaya lintang. Ini aksi gaya internal pada struktur bangunan itu ada arah gaya vertikal, dan gaya horizontal. Kemudian ini ada gaya normal. Gaya normal itu adalah beban yang terjadi secara tegak lurus terhadap bidang dari balok tersebut, balok sederhananya. Kemudian gaya internal yang lainnya adalah gaya lintang dan momen. Gaya lintang ini memiliki arah tegak lurus atau melintang, karena gaya ini lebih disebut dengan gaya lintang atau terjadinya geser. Momen batang yang dikenai gaya tegak lurus akan menghasilkan gaya putar. Ini yang
pelajaran mekanika teknik itu kita mempelajari menganalisa kekuatan-kekuatan dari sebuah bangunan. Jadi kalau misalnya di dalam kalau langsung ke konstruksinya tidak ada perhitungan seperti ini. Perhitungan itu sudah disetting menjadi tegangan yang sudah diizinkan, yang sudah dibuat syaratnya di dalam peraturan beton Indonesia maupun standar nasional Indonesia atau SNI. Semuanya sudah jadi. Bagi yang dasar kita akan pelajari seperti ini, hitungan semua matematika, fisikanya harus kuat untuk mekanika teknik. Dah, selesai untuk materi hari ini. Nih, ada yang mau ditanyakan?